Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana itu produksi bersih tentang industri tempe. Berikut penjelasan kami. Baik, saya akan menjelaskan produksi bersih dalam industri tempe. Produksi bersih atau cleaner production adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses industri dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi limbah. Dalam industri tempe, penerapan produksi bersih sangat penting untuk mengatasi masalah limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari produksi bersih. Pada proses produksi tempe melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama, sortasi dan pembersihan. Kedelai di sini dipilih dan dibersihkan dari kotoran. Yang kedua, perendaman, yaitu kedelai direndam dengan air hangat untuk melembutkan. Yang ketiga, perebusan. Kedelai direbus untuk mematangkan dan mempermudah pengelupasan kulit. Yang keempat, pengelupasan. Kulit kedelai dipisahkan dari biji. Yang kelima, pencucian. Biji kedelai dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa kulit dan kotoran. Yang keenam, fermentasi, yaitu biji kedelai yang telah bersih dicampur dengan ragi tempe dan dibiarkan untuk fermentasi. Limbah yang dihasilkan dari proses tersebut yaitu terdapat dua limbah utama, yaitu limbah padat dan limbah cair, di mana limbah padatnya itu yaitu kulit ari dan lembaga yang terpisah dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan limbah cair yaitu air sisa proses perendaman dan perebusan seringkali dibuang tanpa pengolahan, padahal mengandung bahan organik yang tinggi yang dapat mencemari lingkungan. Adapun penerapan serta keuntungan dan kekurangan produksi bersih ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu penerapan produksi bersih pada industri tempe. Nah, penerapan produksi bersih itu merupakan salah satu bentuk pengolahan lingkungan dalam bentuk upaya pencegahan atau preventif. Nah, implementasi produksi bersih dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan biaya produksi yang dikeluarkan. Nah, manfaat dari penerapan produksi bersih ini pada suatu industri akan menciptakan harmoni antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nah, berdasarkan observasi sesuai dengan jurnal yang saya ambil, nah dilakukan itu UMKM milik Mbak Sarwono sudah menerapkan penerapan produksi bersih dalam kegiatan produksi industri tempenya, yaitu kertas. Nah, bahan yang digunakan untuk membungkus tempe selain daun pisang itu adalah kertas, di mana kertas yang digunakan pada industri UMKM milik Mbak Sarwono ini merupakan kertas yang sudah tidak dipakai atau kertas bekas yang beliau dapatkan dari luaran. Nah, diketahui bahwa UMKM Mbak Sarwono menerapkan salah satu prinsip 3R, yaitu reuse. Nah, adapun prinsip utama reuse itu memiliki prinsip yang dimana menggunakan bahan limbah secara berulang yang tidak memiliki nilai guna, sehingga dapat memperpanjang masa pakai tersebut. Nah, penggunaan kertas bekas sebagai pembungkus tempe dapat mengurangi volume sampah di alam, di mana hal tersebut selaras dengan kelestarian lingkungan. Nah, penggunaan kertas bekas juga dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh UMKM Mbak Sarwono. Kertas bekas ini memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harus membeli kertas baru. Oleh karena itu, Mbak Sarwono lebih memilih menggunakan kertas bekas dibandingkan kertas baru untuk membungkus tempe. Nah, bentuk implementasi produksi bersih juga terdapat pada penggunaan sumber daya secara maksimal. Bahan dasar utama tempe berasal dari kacang kedelai. Di Indonesia, produksi kacang kedelai itu masih rendah dan tidak sebanding dengan permintaan, sehingga Indonesia melakukan impor kedelai untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, permasalahannya adalah harga kedelai impor selalu meningkat, sehingga meningkatkan biaya produksi industri tempe Mbak Sarwono. Nah, kondisi tersebut ditambah dengan kebutuhan kedelai yang banyak untuk memproduksi tempe membuat Mbak Sarwono harus semaksimal mungkin dalam menggunakan bahan baku agar hasil output bisa dibanding dengan import. Nah, proses pencucian jumlah banyak Mbak Sarwono melakukannya dengan hati-hati. Proses meniriskan kedelai yang sudah dicuci, Mbak Sarwono menggunakan saringan yang sesuai dengan ukuran kedelai, sehingga saat penirisan kedelai tidak banyak terbuang akibat terbawa air. Tidak hanya pada kedelai, Mbak Sarwono juga melakukan penggunaan sumber daya secara maksimal pada sumber daya air. Proses pencucian Mbak Sarwono berusaha untuk menggunakan air secara efisien. Nah, meskipun air yang digunakan beliau berasal dari sumur, namun beliau menggunakan air secara bijak. Nah, adapun proses produksi tempe di industri milik Mbak Sarwono itu banyak menggunakan alat sederhana dan banyak mengandalkan tenaga manusia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk penerapan produksi bersih. Saat ini banyak produsen tempe yang menggunakan alat modern dalam proses produksinya, di mana alat tersebut membutuhkan energi listrik untuk mengoperasikannya. Mesin yang menggunakan energi listrik akan menghasilkan emisi yang dapat menyebabkan pencemaran udara dan degradasi kualitas lingkungan. Nah, pembakaran batu bara sebagai sumber energi listrik menghasilkan gas CO2 dan SO2 sebagai penyebab polusi udara.
Nah, pembakaran batu bara juga menghasilkan gas nitrogen dioksida, di mana gas tersebut berpotensi menyebabkan hujan asam dan meningkatkan potensi terjadinya perubahan iklim, di mana gas tersebut berpotensi menyebabkan alat sederhana dalam produksi tempe di UMKM milik Mbak Sarwono tidak menghasilkan emisi sehingga lebih ramah lingkungan. Selain itu, lebih ramah lingkungan, penggunaan alat tersebut tidak memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga pengguna sumber daya alam dapat menghemat biaya produksi. Oleh karena itu, dapat diketahui penerapan produksi bersih selain untuk menjaga kualitas lingkungan juga mengurangi biaya produksi suatu industri. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa keuntungan dari penerapan produksi bersih pada pabrik tempe. Jadi yang pertama itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber energi, bahan baku, dan air. Yang kedua itu mengurangi limbah yang dihasilkan pada saat proses produksi. Yang ketiga itu mencegah pencemaran lingkungan. Yang keempat itu menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasaran. Dan yang kelima itu meningkatkan kinerja bisnis dengan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu kekurangan dari penerapan produksi bersih pada industri tempe, yang dimana limbah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan, diantaranya limbah padat yang berasal dari kotoran, berasal dari bahan baku kedelai. Yang kedua, limbah padat yang berasal dari ampas kedelai, berasal dari proses penyaringan bubur kedelai. Yang ketiga, limbah cair yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan bakteri patogen serta menurunnya kualitas pada tanah itu. Sekian penjelasan dari saya terkait kelemahan dari penerapan produksi bersih pada industri tempe. Baik, sebagai kesimpulan, produksi bersih industri tempe bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta mengurangi dampak lingkungan melalui pengolahan limbah yang lebih baik dengan penerapan teknik seperti penggunaan kembali air sisa produksi, pengurangan kadar BOD, COD, ataupun TSS dapat mencapai hasil yang lebih baik, menjadikan produksi bersih sebagai strategi penting untuk masa depan industri tempe. Dengan pemahaman tepat mengenai indikator keberhasilan dan penerapan praktik yang efektif serta efisien, industri tempe dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan sambil tetap menjaga profitabilitas yang bisa dicapai oleh industri tempe. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.